Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Sulaiman dengan NIM 210903501054 dari kelas manajemen D. Berikut saya akan menjelaskan jenis-jenis perbankan. Perbankan terbagi atas beberapa jenis, yaitu yang pertama segi fungsinya, yang kedua segi kepemilikan, yang ketiga segi status, yang keempat segi menentukan harga, serta yang kelima atau yang terakhir segi target pasar. Jenis perbankan yang pertama yaitu dari segi fungsinya terbagi atas beberapa bagian lagi, yaitu yang pertama Bank Pengkreditan Rakyat atau biasa disingkat dengan BPR adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR ini jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Yang kedua, ada bank sentral. Bank sentral di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Fungsi dan peran bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Yang ketiga ada bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Selanjutnya pada segi kepemilikan. Di segi kepemilikan terbagi atas beberapa bagian lagi. Yang pertama ada bank campuran. Bank campuran adalah jenis bank yang kepemilikan sahamnya bercampur antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank ini sebagian besar dimiliki oleh warga negara Indonesia, namun sebagian juga dimiliki oleh pihak asing. Yang kedua, bank asing. Bank asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintahan negara asing. Kepemilikan dimiliki oleh pihak luar negeri secara utuh. Contoh bank asing yaitu Bank of America, Bangkok Bank, Bank of China, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, The Bank of Tokyo, Mitsubishi UFJ. Terus yang ketiga ada bank pemerintah. Bank pemerintah adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Contoh bank pemerintah yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Tabungan Negara atau BTN. Yang keempat ada bank swasta. Bank swasta adalah bank di mana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Pembagian keuntungannya juga untuk swasta nasional. Terus yang kelima atau yang terakhir ada bank milik koperasi. Bank milik koperasi adalah jenis bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Bank ini menerapkan asas-asas dan prinsip koperasi pada umumnya. Contoh bank koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia. Jenis perbankan yang ketiga yaitu berdasarkan status. Pada jenis perbankan ini terbagi atas dua, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa yaitu bank yang bisa melakukan kegiatan transaksi luar negeri dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan mata uang asing. Biasanya, bank devisa memiliki produk unggulan seperti tabungan valuta asing atau mata uang asing. Contoh bank devisa antara lain yaitu Bank Mandiri, BRI, Bank BTN, Bank Ganesha, dan lain-lain. Sedangkan bank non-devisa yaitu bank yang bisa melakukan kegiatan transaksi luar negeri dengan wilayah yang terbatas pada negara tertentu saja. Contoh dari bank non-devisa adalah Bank Yuda Bakti, Bank Herda Internasional, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis perbankan dari segi menentukan harga yang terbagi atas dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah.
Bank konvensional adalah bank yang dalam sistem operasinya menerapkan metode bunga dalam penentuan harga. Sistem penggunaan bunga sudah lama ada. Hal ini kemudian menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil seperti yang dilakukan oleh jenis bank lainnya. Selanjutnya yang kedua ada bank syariah. Bank syariah adalah jenis bank yang penentuan harganya ditentukan menggunakan sistem bagi hasil yang dilakukan pada kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Metode bagi hasil sendiri merupakan metode yang berkembang pada perekonomian Islam. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menerapkan nilai-nilai Islam pada pengoperasiannya. Jenis perbankan yang kelima atau yang terakhir yaitu dari segi target pasar. Pada segi target pasar terbagi atas 3, yaitu yang pertama, bank sentral. Bank sentral adalah sebuah bank yang lembaga keuangan berlisensi sebagai penerima deposito atau tabungan. Ada 2 jenis bank, yaitu bank komersial atau bank retail dan bank investasi. Di kebanyakan negara, bank diatur oleh pemerintah nasional atau bank sentral. Yang kedua ada bank umum. Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lalu yang ketiga ada Bank Pembangunan Indonesia. Adalah sebuah bank pemerintah yang pernah ada di Indonesia. Bank ini dimerger dengan 3 bank lainnya pada Juli 1999 untuk membentuk Bank Mandiri. Bank Pembangunan Indonesia berawal dari Bank Industri Negara, sebuah bank industri yang didirikan pada tahun 1951. Baik, itulah penjelasan dari jenis-jenis perbankan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.